Oke. Baik, pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian kita akan sharing ya, sharing santai aja ya Bapak Ibu ya berkaitan tentang bagaimana caranya ya kita itu ya bisa menjadi memiliki apa kalau istilahnya ya kategori ya atau kualifikasi kalau istilahnya ya kualifikasi apa namanya Muntijah ya Leaders Club gitu ya Muntijah Leaders Club. Karena memang seperti halnya yang kemarin ya kita sudah bahas ya di pertemuan kemarin bahwa memang orientasi kita untuk saat sekarang ini adalah kita ya di tahun kedua Wakaf Mulia Institute kita berorientasi untuk produktif, muntijah. Nah, gitu ya. Jadi syiar kita ini harapannya benar-benar bisa memberikan efek ya bagi umat ya, bisa memberikan efek yang besar ya bagi wakaf ya secara umum ya insya Allah ya. Nah, makanya kemarin insya Allah kita sudah bahas ya. Nah, saya review dikit aja ya. Nah, review dikit apa namanya target-target kita kemarin ya. Sebentar ya. Untuk mengingatkan kita, sebentar ya. Oke ya, saya mengingatkan lagi. Jadi untuk target kita, nah gitu ya. Ya, target kita di tahun 2021 ini adalah bagaimana kita bisa melahirkan ya apa namanya 100.000 pejuang wakaf basic ya kalau dulu kita istilahkan namanya free member gitu ya free member. Nah ini kita apa namanya istilahnya basic ya yang baru ya 100.000 pejuang basic yang baru. Kemudian yang berikutnya kita mentargetkan 1.000 pejuang wakaf premium. Wah, ini kalau ini kita bisa capai ya teman-teman, insya Allah ini komunitas kita ya pejuang wakaf ini benar-benar ya nanti akan memiliki efek yang luar biasa ya bagi perkembangan wakaf. Ya karena kalau contoh sederhananya kalau ada 1.000 aja pejuang wakaf, kita mau bikin program apa ya program wakaf apa itu udah gampang kira-kira gitu ya ya artinya kalau misalnya nih ya kan kita punya programnya kan Jumat Mulia Berwakaf setiap kita berwakaf saja kalau setiap kita berwakaf anggap saja sebentar ya kita berwakaf anggap saja 25.000 aja nah gitu apa namanya berwakaf 25.000 saja ya Bapak Ibu sekalian, maka kalau kita punya 1.000 ya berarti kan dalam apa namanya kalau 1.000 ya berarti kalau 25.000 berarti 25 juta ya seminggu gitu ya. Seminggunya 25 juta ya. Nah, kalau misalnya apa sebulan bisa 100 juta gitu ya kan. Ya, kalau setahun, nah bisa 100 juta berarti 1,2 miliar. Nah, itu baru kita aja gitu ya, belum nanti kita mereferensikan orang untuk berwakaf. Gitu ya. Kalau kita misalnya kita mereferensikan orang berwakaf, kita dapat 10 saja sebulan ya, yang mereka juga 25.000. Wah, ini udah ngeri ya. Berarti kan 25.000 kali 10 saja udah 250.000 sebulan. Padahal kita punya 1.000. Wah, nanti banyaklah kira-kira ya, insya Allah. Nah, artinya Bapak Ibu ini penting nih masalah jumlah. Nah, makanya kita targetkan 1 juta nih pejuang wakaf premium untuk ke depan. Ya, Bapak Ibu. Baik, yang berikutnya 10 miliar ya wakaf uang dan wakaf melalui uang. Dan insya Allah dengan apa namanya platform baru kita di powerwakaf.com insya Allah ini akan terwujud ya karena nanti untuk powerwakaf.com ini benar-benar instrumen yang apa ya powerful yang bisa kita gunakan ya nanti ini akan banyak digunakan oleh banyak komunitas juga Bapak Ibu sekalian dia akan digunakan oleh para pejuang wakaf kemudian oleh apa namanya komunitasnya kalau Yakesma sendiri namanya Duta Yakesma
Kemudian juga yayasan-yayasan binaan kita, ya, ini akan menggunakan Power Wakaf ini juga, ya. Kemudian juga mitra-mitra semuanya akan menggunakan ini, dan insya Allah, ya, maka target 10 miliar itu sebenarnya kecil. Sebenarnya kalau semuanya bergerak, ya, sebenarnya kecil, ya. Karena sudah kita hitung, kalau misalnya yayasan binaan kita yang bergerak hanya 10 saja, kita mentargetkan untuk yayasan binaan kita ini 1 miliar, ya, 1 tahun, maka berarti itu untuk dikerjakan oleh yayasan binaan kita aja sudah terkumpul itu 10 miliar, gitu kan. Belum dari yang Yakesmanya, ya. Yakesmanya juga sudah banyak, ya, cabang-cabangnya, dan ini insya Allah dalam bimbingan kita juga itu ada 20 cabang, ya, 20 cabang aja itu kalau masing-masing 1 miliar aja, ya, satu cabang sudah 20 miliar gitu, ya. Nah, dan seterusnya. Jadi banyak, ya, nanti insya Allah peluangnya. Kemudian tahun wakaf, ya, 2,5 miliar. Nah, ini target kita, dan insya Allah ketika kita semuanya bergerak itu insya Allah bisa tercapai. Kemudian 100 yayasan binaan baru. Ya, kenapa? Karena memang kita memiliki visi, ya, Bapak Ibu. Visi besarnya adalah kita ingin mensupport 1.000 yayasan pendidikan berbasis wakaf dengan memiliki kemandirian finansial. Nah, kalau sekarang ada 37, nah berarti tahun depan itu 137, ya. Dan masih panjang, ya, masih panjang perjuangannya. Nah, ini visi kita, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, harapannya momentum tahun 2021 ini momentum kita ini, ya. Nah, jadi penting sekali untuk sama-sama, ya, Bapak Ibu sekalian, kita gempur lah kalau bahasa ininya itu, ya. Bahasa semangatnya itu kita gempur lah habis-habisan. Fokus, ya, kita kerjakan ini, ya, kalau bisa Bapak Ibu sekalian, pejuang wakaf, ya, Wakaf Mula Institute ini benar-benar, ya, memberikan efek kepada perkembangan wakaf di Indonesia. Nah, gitu, ya. Baik, ini, ya, visi kita. Terus pertanyaan, bagaimana kita mencapai visi ini, Bapak Ibu sekalian? Nah, kita sudah punya syiarnya. Nah, dan syiar ini luar biasa, ya. Kalau bahasa sederhananya, ketemu polanya ini, ketemunya itu, Masya Allah, ya. Mudah-mudahan ini masuk kategori ini juga, ya, petunjuk dari Allah, gitu, kan. Dengan kita menggunakan strategi syiarnya itu adalah 392, yaitu surat Ali Imran ayat 92. Dan ini adalah ini, ya, istilahnya sebaik-baiknya, ya, kebajikan yang sempurna, ya. Nah, gitu untuk kita semua. Nah, konsepnya bagaimana tadi? Nah, yang ini harus kita ingat terus, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kalau bisa diinternalisasi, ya, dalam bawah alam sadar kita. Pokoknya kita itu sederhana saja. Ini minimal, ya, minimal sederhana saja. Kita dalam 1 bulan itu closing atau mereferensikan 3 pejuang wakaf premium. Ini saya pertegas aja, ya, ini, ya, biar nggak ini pejuang wakaf premium. Nah, gini, ya. Jadi 3 pejuang wakaf premium, ya. Ini saya pertegas aja biar ini, ya. Nah, gitu, kan. Oke, nah di sini, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi yaitu, ya, 3 pejuang wakaf premium setiap bulan. Nah, jadi syiar 3-nya itu adalah 3 pejuang wakaf premium. Dan ingat, ketika kita mereferensikan 3 pejuang wakaf premium, itu artinya kita mereferensikan para dai-dai baru, ya, Bapak Ibu. Ya, para pensiar-pensiar baru. Karena kalau udah jadi pejuang wakaf premium itu udah mesti, ya, yang aktivitasnya akan melakukan syiar, gitu, kan. Ya, akan mesti melakukan syiar. Nah, ketika dia tidak melakukan syiar, nah berarti dia menjadi ini, ya, menjadi pejuang wakaf anmuntijah. Anmuntijah itu maksudnya tidak produktif. Nah, kalau bisa setiap kita ini menjadi pejuang wakaf yang produktif. Nah, muntijah. Nah, gitu, ya. Nah, jadi 3 pejuang wakaf premium setiap bulan. Nah, itu targetnya gitu, ya. Gimana caranya sebenarnya? Bagaimana kalau bahasa Jawanya piye carane, gitu. Piye caranya, ya. Pokoknya kita dapat tuh 3, ya, 3 pejuang wakaf premium setiap bulan. Nah, gitu. Kemudian
Yang berikutnya, dan sekali lagi ini ya perlu diperkuat lagi, kita mereferensikan 3 pejuang wakaf premium itu, kita mereferensikan para dai-dai baru gitu ya. Yang berikutnya 9 wakaf uang atau wakaf melalui uang. Nah, simpel ya. Dan ini kita lakukan dari Jumat Mulia Berwakaf, sudah gampang ya. Kemudian 2 tahun wakaf per bulan. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, 2 tahun wakaf ini seperti kemarin ada pertanyaan ya, ini di luar yang 3 pejuang wakaf. Karena kalau 3 pejuang wakaf ini sudah otomatis berwakaf. Ya, kemudian 2 tahun wakaf per bulan ini. Ini di luar ya, di luar yang 3 ini ya. Berarti kalau totalnya tahun wakafnya itu 5 ya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti kalau nyampe di sini Bapak Ibu sekalian ya, 392 ini ya, maka kita akan mendapatkan cash reward tambahan ya, di luar nanti di sini ada ujroh-ujrohnya juga ya. Ini tambahan ya dari Wakaf Mulia Institute ini 300.000 ya, tapi tidak kelipatan ya. Maksudnya kalau sudah nyampe 300.000, 4 pun tetap 300.000 ya. Nah, promonya sampai 20 Maret 2021. Nah, dan yang nyampe ya ini akan masuk ke MLC. MLC itu apa? Muntijah Leaders Club. Nah, apa itu Muntijah Leaders Club? Ini adalah klub pejuang wakaf yang produktif. Nah, diharapkan Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini memastikan diri ya masuk ke kategori ini. Ya, kategori pejuang wakaf produktif. Nah, gitu ya. Masuk kategori pejuang wakaf produktif, ya. Nah, dengan standarisasi syiar wakaf 392 yang konsisten menuju pejuang wakaf memiliki kemandirian finansial dengan income 200 juta. Nah, jadi aktivitas kita itu sampai ke memiliki income 200 juta. Nah, jadi kalau istilah kalau Ustaz Syaroni kan targetnya itu berwakaf setiap bulan 5 juta. Nah, gitu ya. Wah, itu sebenarnya kecil tuh nanti ya. Kalau sudah jalan ya. Kalau sudah jalan itu wah kecil itu. Karena kalau levelnya Ustaz Syaroni misalnya income-nya masuk misal 6 juta aja 5 juta dikeluarin itu. Wah, itu kalau level Ustaz Syaroni ya. Nah, tapi kalau kita tergantung gitu ya kan. Tergantung. Karena nanti begini efeknya Bapak Ibu sekalian, kalau nanti ini berjalan, minimal Bapak Ibu, ini tahun wakafnya Bapak Ibu itu udah gratis nanti. Bahkan mungkin tahun wakaf Bapak Ibu, kemudian keluarga, itu sudah gratis, itu udah mesti itu nanti. Kenapa? Karena kan kita ikut tahun wakaf kan auto debit ya dari rekening kita itu. Kemudian nanti kita dapat ujrohnya dari program tahun wakaf itu kan ke rekening itu lagi. Nah, jadi ibaratnya ibaratnya uangnya kan ngalir terus tuh ke situ tuh. Nah, sehingga nggak ini lagi ya, nggak ibaratnya udah gratis ya. Udah nggak kita pikirin itu rekeningnya tuh nggak usah dipikirin. Ya, biar dia ngisi sendiri, kemudian dia berwakaf sendiri gitu ya. Untuk program tahun wakaf. Makanya kalau misalnya sekarang ikutnya 200.000 per bulan, lah kalau nanti income-nya udah 1 juta, nah sebenarnya kalau mau bisa dinaikkan. Atau kalau income-nya sudah 3 juta, ya mungkin dinaikkan. Jangan lagi hanya 200.000 ya. Udah income-nya 3 juta per bulan, nanti tetap aja itu tahun wakafnya 200.000. Wah, itu namanya apa Bu Sri ya? Kebangetan itu ya Bu Sri ya. Ya paling tidak kalau income-nya 3 juta setiap bulan, ya paling enggak tahun wakafnya 1 juta. Nah, gitu ya. 2 juta. Iya, berapa Bu? 3 juta langsung? 4 juta. Oh iya, mantap. Kan gitu ya, karena memang visi kita kan udah jelas. Nah, itu ya. Jadi kemandirian finansial itu nanti seperti itu. Dan satu hal lagi ya, harapan kita dengan kita menjadi pejuang wakaf ya, masuk ke dalam kategori Muntijah Leaders Club ini, ibaratnya dalam proses siar kita ini ya ibaratnya tidak terkendala lagi. Udah kita fokus siar terus. Nah, sehingga nanti harapannya kita ke depan sudah bicara fokus proyek-proyek besar ya. Proyek-proyek besar untuk pengembangan wakaf itu. Kenapa? Karena finansialnya udah nggak masalah. Nah, itu akan kita bangun, dan hal ini masih baru ya Bapak Ibu di Indonesia. Nah, jadi kalau bahasa sederhananya itu yang melakukan ini itu dalam tanda kutip dalam level ini tuh belum ada. Nah, jadi kita ini kalau istilahnya itu kita ini jadi masuk percontohan ya nanti ya. Kalau ini berhasil nanti Bapak Ibu bisa jadi akan dicontoh banyak orang. Ya nggak apa-apa sih dicontoh. Kalau bagi saya kalau dicontoh itu amal jariah gitu ya. Kenapa? Karena selama ini nazir wakaf kenapa tidak berkembang? Karena mereka kesulitan Bapak Ibu ya. Kan kita tahu ya
wakaf itu nggak bisa di ini ya, maksudnya wakaf itu apa tuh dana wakafnya nggak boleh berkurang. Ya, padahal operasionalnya dari mana? Kayak gitu kan. Operasionalnya dari mana? Kemudian belum mikir operasional, belum mau gaji marketing lagi. Wah, itu susah banget. Nah, makanya dengan konsep kombinasi kita pejuang wakaf ini para seperti Nazir yang misalnya kerjasama kita Iwakaf kemarin, kemudian Nazir apa namanya Yakesma, itu kan nggak mikirin gaji kita, nggak mikirin. Tapi kita mensupport mereka. Wah, gitu kan. Kan luar biasa itu. Mereka nggak mikirin gaji kita, tapi kita mensupport mereka. Kalau bahasa sederhananya itu sebenarnya nanti itu banyak nazir-nazir yang pengen banget tuh merapat sama Wakaf Mulia Institute ya. Kenapa? Karena enak banget ya. Nggak ngapa-ngapa dalam tanda kutip ya, malah dibantu gitu kan. Nah, konsep ini. Nah, kita kenapa bisa berjalan seperti itu? Nah, karena kita punya konsep ini. Nah, jadi ada aspek finansialnya juga untuk pejuang wakaf. Muntijah tadi ya. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kenapa? Karena nanti kita targetnya di sini memiliki kemandirian finansial. Nah, ini target-target income-nya, Bapak Ibu, perlu didalami. Jadi ini membangun apa sih? Membangun optimisme kita, yang penting kita konsisten. Nah, targetnya konsisten 2 tahun aja nih, Bapak Ibu sekalian. Konsisten 2 tahun, sehingga nanti Bapak Ibu memiliki income secara stabil, seperti halnya gajian ya. Kayak apa ya, jadi saya apa ya, banyak teman-teman itu kan misalnya bekerja begitu kan, kalau sudah pensiun itu udah ini ya, sudah ibaratnya itu kalau pensiun itu jauh ya income-nya ya, hanya berapa persen saja gitu. Nah, kalau di kita itu nanti nggak ada pensiunnya. Ya, saya membayangkan banyak orang yang ketika pensiun bingung ya mau ngapain gitu kan. Tapi kalau di kita sebagai pejuang wakaf, besok ketika kita sudah sepuh pun, sudah apa berumur pun, kita akan terus aktif. Kenapa? Karena kita syiar gitu. Yang namanya syiar wakaf sampai wafat gitu kan. Nah, sehingga ya harapannya itu di level kita sudah memfokuskan diri mensyiarkan ini, masalah finansial sudah tidak bermasalah lagi gitu ya. Jadi udah datang dengan sendirinya. Itulah impiannya itu sebenarnya di situ Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan konsep ini kita berharap nanti lahirlah para pejuang-pejuang wakaf yang sudah tidak masalah dengan masalah finansial, yang dia bisa jadi 100% mensyiarkan wakaf, mendakwahkan wakaf ya, membantu banyak orang gitu kan. Jadi kalau bahasa ininya tuh begini ya. Apa peribahasa itu janganlah kita menjadi lilin ya. Apa itu lilin? Nah, lilin itu kita menerangi ya kegelapan tapi kita lama-lama habis gitu ya. Nah, tapi kita pengen itu menjadi mungkin contoh logika kayak matahari ya, menerangi ya dengan kekuatannya ya, dengan kemandiriannya. Nah, itu yang ingin kita bangun ya Bapak Ibu. Pejuang wakaf itu adalah memiliki kemandirian finansial. Nah, berapa targetnya? 200 juta setiap bulan. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jangan tabu lagi ya untuk ini ya. Jadi apa ya? Bahasa sederhananya orang yang bergeraknya di bidang ya yang lain itu apa ya percaya diri sekali ya, pengen punya income-nya 200 juta. Nah, ini kita bergerak di dunia wakaf ini harus ya punya apa namanya kepercayaan diri juga ya. Ini luar biasa ya. Artinya kalau di bergerak di dunia wakaf income 200 juta, wah kira-kira wakafnya terkumpul berapa itu ya? Dahsyat itu mesti ya. Oke, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga bagaimana fokus kita Bapak Ibu? Nah, di sini ya fokusnya Bapak Ibu. Ya, fokusnya adalah nanti bagaimana bisa. Nah, ini saya langsung ke sini aja. Ya. Sini ya. Nah, di sini fokus kerja kita 2021 Bapak Ibu. Fokusnya apa? Fokusnya target kalau bisa kita mencapai target dalam 1 tahun itu punya 1.000 pejuang wakaf basic. Pertanyaannya bisa nggak kita dapat 1.000 pejuang wakaf basic? Ini saya tanya Bu Sri nih. Nah, nih. Bu Sri bisa nggak kira-kira dapat 1.000 pejuang wakaf basic? Kira-kira bisa nggak Bu Sri? Bisa nggak Bu Insya Allah Sri? bisa Pak. Bisa Bisa kan? Insya Allah. Optimis Bisa. kan? Optimis. Pak Asep gimana Pak Asep? Bisa nggak Pak Asep? 1.000 pejuang wakaf basic atau free member ya kalau istilah kita ya. Nah, Harus bisa. oh harus bisa. Gitu ya. Nah, gimana Pak Asep? Bisa nggak Pak Asep? Waduh, ngechat ya. Oke, misal Bu Aan nih juga Bu Aan, bisa nggak Bu Aan ya?
dapat apa namanya 1.000 pejuang wakaf basic. Nah, gitu ya. Kira-kira bisa nggak? Insya Allah, Pak. Insya Allah ya. Insya Allah doain. Insya Allah. Nah, 1.000 pejuang wakaf basic. Kalau 1.000 pejuang wakaf basic itu berarti kita memiliki 1.000 mat'u kalau bahasa dakwahnya itu. Ya, calon ini ya, orang yang kita sedang dakwahi. Ya, itu ada berapa? Ada 1.000. Bayangkan ya. Bapak Ibu sekalian, ini dahsyat banget nih program apa namanya pejuang wakaf ini ya. Kita itu dulu mungkin selama ini kita nggak kepikiran itu ya punya target orang yang akan kita dakwahin gitu ya. Kita dulu sibuk mikirin diri sendiri gitu kan. Nah, sekarang kita berpikir bagaimana kita ini ya, kalau istilahnya itu mendakwahin 1.000 orang ini agar apa? Agar dia menjadi bagian dari barisan kita sebagai pejuang wakaf, khususnya pejuang wakaf premium. Yang kedua, minimal mereka berwakaf. Nah, faktanya Bapak Ibu sekalian banyak sekali sekarang orang-orang yang berwakaf itu dari free member kita. Nah, kayak gitu. Yang ikut tahun wakaf itu juga banyak dari free member kita. Mungkin mereka nggak jadi pejuang wakaf premium, tapi mereka berwakaf dengan tahun wakaf maupun dengan wakaf uang, wakaf melalui uang ya, misalnya gitu. Nah, itu jadi 1.000. Pertanyaan bisa nggak? Bisa. Nanti kita bahas caranya. Nah, maksudnya itu bisanya ini. Nah, ini kenapa Bu Isna Raisen? Ada pertanyaan di chat, Pak Eko. Oh, ada pertanyaan di chat. Oke. Bu Isnanya lagi di mana nih? Oh iya. Apa yang mana? Bu Nurjiati. Oh, Nur. Oh iya, insya Allah teman. Ingin bertanya wakaf uang dan wakaf melalui uang itu maksudnya bagaimana? Kemudian yayasan internasional, apakah wakaf dari para wakif itu bisa langsung ke yayasan kita? Oke ya. Baik, nah ini dari Bu Nurjati nih. Nggak apa-apa ya, sebelum ini kita santai aja Bapak Ibu, silakan ya kalau ada yang tanya. Jadi wakaf uang atau wakaf melalui uang itu apa bedanya? Nah, kalau wakaf uang ya begini, kalau wakaf melalui uang ya objek wakafnya itu adalah barangnya. Jadi misalnya wakaf pembebasan tanah misalnya. Wakaf pembebasan tanah itu kan yang dibebaskan tanahnya ya. Objek wakafnya itu sebenarnya tanahnya, tapi masyarakat ikut berkontribusi dengan uangnya. Uangnya ini hanya perantara saja untuk membebaskan tanahnya. Nah, itu namanya wakaf melalui uang ya. Jadi objek wakafnya bukan uangnya, tapi objek wakafnya adalah tanahnya. Nah, itu namanya wakaf melalui uang. Nah, kalau wakaf uang apa? Nah, kalau wakaf uang ini bedanya ya objek wakafnya adalah uangnya. Nah, maka karena objek wakafnya adalah uangnya, maka dia harus produktif. Nah, dan uangnya ini karena menjadi objek wakaf, maka dia harus dijamin kelestariannya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Nah, maka dia harus produktif, yang dijaga kelestariannya uangnya. Nah, jadi ibaratnya tidak boleh misalnya wakaf uang tapi diberikan tanah, ya nggak boleh, kecuali tanah yang untuk produktif. Misalnya tanah untuk kapling-kaplingan, nah itu boleh, ya karena nanti uangnya akan kembali. Nah, karena yang dijaga kelestariannya uangnya. Itu ya bedanya ya. Nah, nanti itu kan juga kita bahas detail ya di seminar juga. Nah, nanti sama di training insya Allah kita bahas detail lagi juga ya untuk wakaf uang, wakaf melalui uang. Nah, begitu ya Bu Nurjati. Yang berikutnya, kalau yayasan kita, nah misalnya kalau Bapak Ibu punya yayasan ikut in-house training, apakah wakaf dari wakif itu bisa langsung ke yayasan kita ya atau tetap melalui wakaf melalui institut? Nah, kalau ikut in-house training itu ya, itu nanti wakafnya ke yayasan Bapak Ibu sekalian. Ya, ke yayasan Bapak Ibu sekalian. Nah, karena in-house training itu fungsinya kita mensupport yayasan-yayasan pendidikan untuk bisa memiliki kemandirian finansial dengan konsep wakaf uang, ya, wakaf uang abadi, sama wakaf uang berjangka. Ya, juga ta'awun wakaf. Nah, jadi gitu ya. Jadi nanti wakafnya ke yayasan ini ya, yayasan kita ya, Bapak, maksudnya ke yayasan peserta in-house training ya, jadi ke situ. Nah, tools-nya nanti bagaimana? Nah, tools-nya bisa menggunakan Power Wakaf ya untuk sarana fundraising-nya ya kan. Kalau dia langsung, dia misalnya secara offline langsung ya langsung aja ke yayasannya gitu ya. Tapi kalau dia menggunakan tools misalnya Power Wakaf, nah berarti melalui Power Wakaf dulu. Nah, tapi nanti apa namanya wakafnya tetap kembali ke yayasan tersebut. Tetap kembali. Jadi Power Wakafnya itu jadi alat aja untuk kembali ke yayasan tersebut.
Nah, itu ya untuk apa namanya? Untuk ketika mengikuti in-house training. Karena memang itu supportnya memang khusus ya kalau itu kelembagaan. Nah, dan nanti itu kita trainingnya juga tidak personal tapi kelembagaan. Nah, pendampingannya selama 5 tahun untuk yayasan ini. Nah, gitu. Nah, seperti halnya yang tadi kita sebut ada 37 yayasan. Nah, jadi kalau ada target 1 miliar, 1 miliar itu untuk yayasan itu, gitu ya. 1 miliar itu. Nah, itu yang kita apa namanya? Yang kita bantu untuk ini ya bisa terwujud gitu ya program-program wakafnya. Nah, begitu ya. Jadi nah, ada juga yayasan seperti misalnya Yayasan Darajatul Ulum itu mereka bikin website sendiri. Nah, itu juga bisa. Nah, nanti kita bantu juga. Karena kan kebetulan saya bisa bikinin itu kan, bikin sendiri gitu kan. Nah, itu kita bantu juga memiliki website seperti powerwakaf.com. Nah, tapi memang nanti harus itu kan berarti mandiri ya, berarti ya untuk websitenya. Nah, itu juga kita support juga ya. Nah, nanti apa detailnya bisa berkomunikasi. Jadi itu yayasan-yayasan ini bisa menggunakan Power Wakaf, bisa juga menggunakan website sendiri ya yang sudah dibikin seperti halnya powerwakaf.com. Nah, gitu. Karena nanti yayasan ini akan kita bantu untuk memiliki digital fundraiser juga. Nah, maka setiap yayasan targetnya ada 100 digital fundraiser yang melibatkan seluruh sivitas akademik. Nah, gitu. Nah, jadi begitu ya Bu Nurjiati. Oke. Kalau basic kriterianya basic, yang penting daftar free member itu udah basic gitu ya. Nah, karena nanti yang basic ini akan kita follow up ya mereka untuk dengan kegiatan-kegiatan kita, nah termasuk diarahkan untuk melakukan fundraising juga. Tapi dia hanya bisa fundraisingnya di program wakaf uang wakaf melalui uang dengan powerwakaf.com. Nah, jadi kalau untuk yang tahun wakaf harus menjadi premium ya untuk tahun wakaf. Baik, kemudian dari Pak Toto, maaf berkenan dibantu share tabel tahun wakaf dari Syariah. Oke ya, untuk tabelnya nanti ya menyusul ya, nanti bisa di-share-kan. Baik gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini ya, kemudian fokus kita bagaimana? Nah, fokus kita dalam tahun 2021 ini kita punya 10.000 kontak WA, target wakif. 10.000 kontak WA, target wakif. Dalam 1 bulan kita targetnya 1.000. Ya, berarti setiap bulan itu 1.000 ya kontak WA baru. 1.000 apa namanya target baru ya, 1.000 target baru setiap bulannya. Nah, sehingga sebenarnya kalau 12 bulan konsisten itu bisa 12.000 ya kontak WA wakif tertarget istilahnya begitu. Nah, ini fokus kita. Nanti ini akan kita evaluasi ya, kita dapatnya berapa gitu ya di tahun 2021. Kemudian menghadirkan 10 orang di seminar konsultan wakaf. Nah, ini kuncinya juga. Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah jalankan selama setahun dan faktanya sarana efektif untuk bisa memperkenalkan pejuang wakaf itu dengan seminar konsultan wakaf. Dan Bapak Ibu sekalian semua yang hadir di sini juga semuanya ya mengambil keputusan itu dari seminar konsultan wakaf. Semuanya ya. Dan satu hal lagi kita lakukan ini ya sebagian besarnya ini secara online. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Berarti ya pola yang kita lakukan ini efektif ya secara online saja. Ya tidak perlu tidak offline ya. Nah, kalau boleh saya sharing ya, pengalaman kan saya juga sudah menjalankan sebelumnya secara offline. Dan memang kalau secara offline tingkat ya closingnya, tingkat membuat orang itu bergabung menjadi pejuang wakaf itu sangat tinggi kalau offline. Nah, tapi ya dengan kondisi sekarang itu sangat tidak memungkinkan ya sekarang ini. Nah, tapi alhamdulillah dengan konsep online ini efektif berjalan ya. Apalagi nanti ke depan kita akan kembangkan lebih bagus lagi ya. Konsep-konsep acaranya nanti kita akan kembangkan lebih baik lagi. Nah, sehingga kuncinya Bapak Ibu itu saja tuh. Bagaimana menghadirkan 10 orang di seminar konselor wakaf. Nah, kalau bisa menghadirkan konsisten di setiap seminar konselor wakaf 10 orang, insya Allah ini ya jadi gitu ya, insya Allah jadi. Kemudian menghadirkan minimal 10 orang juga ke seminar sekolah wakaf. Nah, nanti bagaimana pembagiannya nanti akan kita bahas ya. Kemudian fokusnya bagaimana? Fokusnya setiap bulan itu kalau bisa kita selalu kualifikasi Muntijah Leaders Club. Apa itu Muntijah Leaders Club? Yang tadi. Jadi kita kalau bisa setiap bulan itu konsisten ya Bapak Ibu sekalian mereferensikan 3 pejuang wakaf premium, kemudian mereferensikan 9 wakif gitu ya, yang wakaf secara langsung, yang kemudian 2 ya tambahan untuk
apa namanya calon wakif untuk tahun wakaf. Nah, gitu ya. Jadi selalu itu. Nah, jadi parameter kita sederhana saja. Ya, Bapak Ibu fokusnya di sini aja itu nanti udah jalan sendiri. Nah, sehingga kita nggak kemana-mana ya. Harapannya memang kita fokus nanti di sini. Oke, nah bagaimana langkah praktisnya? Nah, langkah praktisnya Bapak Ibu sebenarnya ini dari pengalaman saya ya selama beberapa waktu ya saat 1 tahun kita terakhir ini sebenarnya langkahnya praktis banget ya, nggak ribet-ribet ya, sederhana banget, tapi menghasilkan. Yaitu apa? Yaitu Bapak Ibu sekalian kita ya untuk mendapatkan wakif 9 wakif, wakaf uang atau wakaf melalui uang atau juga tahun wakaf. Caranya gimana sebenarnya? Caranya sebenarnya Bapak Ibu sekalian untuk 9 ini gampang ya dengan kita cukup melakukan strategi WA marketing. Nah, gitu. Strateginya WA marketing aja ya Bapak Ibu sekalian. Ya gampang banget ya. Strateginya hanya WA marketing saja. Ya. Faktanya bagaimana? Ya bisa tanya Bu Rihlah ya. Nah, Bu Rihlah ini termasuk kategori mereferensikan ini ya. Boleh tepuk tangan untuk Bu Rihlah ya. Pak gitu ya. Termasuk kategori yang setiap minggunya mereferensikan ya. Saya mau tanya nih sama Bu Rihlah nih ya. Setiap minggunya mereferensikan paling tidak ada 14 ya. Jadi seminggu aja bisa 14 ya Bu Rihlah. Nah, saya pengen dengar Bu Rihlah, silakan bisa di-unmute Bu Rihlah. Ya. Assalamualaikum Bu Rihlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ya, Pak Eko. Nah, ini kita dengar sharing dulu dari Bu Rihlah ini ya. Oke. Bisa ini mic-nya bisa lebih keras nggak Bu Rihlah? Oh ya. Nggak bisa. Agak dideketin aja kayaknya ya. Alhamdulillah Pak Eko, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Setiap minggu, setiap hari Jumat itu, ya, biasa pagi, iya, malamnya kan Bu Isna kadang-kadang suka itu ya, share tentang Jumat berkah gitu ya, wakaf sumur. Nah itu langsung saya duplikasikan, ganti WA, ganti link ya. Nah, dan langsung paginya saya share. Kadang-kadang sambil ngajar saya share gitu. Ya alhamdulillah hasilnya sampai sore itu bisa 14 orang, 15 orang. Ya memang nggak setiap Jumat ya 14 orang 15 orang ya kadang-kadang memang telat gitu ya memberikan share-nya itu seperti itu Pak Eko. Berarti kan tapi alhamdulillah sampai malam tuh kadang-kadang masih ada yang ketinggalan gitu ya masih ada yang ketinggalan transfer gitu. Alhamdulillah barokallah. Itu aja. yang di-share siapa? Ke siapa? Ke ini kan saya punya grup WA juga ya di LBIQ itu. Nah, itu saya anak murid semua itu yang yang nanggapi gitu ya. Alhamdulillah itu. Ya. Responnya ya alhamdulillah bisa gitu berkah insyaallah. Ya, berarti kuncinya itu kan orang yang kita kenali ya, Bu? Iya betul, ya. Yang kita kenal. Padahal itu baru, kalau di grupnya ada berapa orang? Di grupnya banyak. Ada berapa banyak. orang? Memang kadang-kadang ada 100, ada ya 150, ya macam-macam sih grupnya banyak. Oh ngirim ke grup-grup berarti ya Bu ya? Iya ke grup dan ke pribadi juga ke Japri gitu. Bisa sampai berapa orang Bu biasanya ngirimnya? Banyak, banyak Pak yang di kira-kira itu. Ya kira-kira ada 200 gitu ya. 200 ya, oke. Tapi ya nyangkut juga sih ya walaupun nggak sampai semua gitu ya. Rata-rata berapa wakafnya Bu? Rata-rata wakafnya 100 ya. Paling tinggi 500 baru.
ya, baru sampai 500 gitu. Kalau 500, 300, ada yang 2,5, ada yang 100, ada yang 50 gitu. Wakaf sumur, wakaf waktu itu wakaf apa tuh namanya karpet ya, karpet masjid juga. Tapi yang paling banyak kayaknya wakaf sumur. Ya, yang paling diterima gitu oleh masyarakat. Gitu. Karena dijelaskan, oh ini akan menjadi jariah nanti kita udah meninggal, udah wafat, ya sumurnya masih tetap dipakai oleh orang-orang gitu ya. Jariah kita berjalan terus. Ya. Dijelaskan seperti itu, Pak. Nah, artinya kan sebenarnya 9 ini mudah ya, Bu. Sebulan ini insya Allah ya. Nah, gitu. Jadi gitu ya teman-teman sekalian, kita bisa lihat itu 200 tadi ya. Mungkin gambarannya sih 200. Dan satu hal lagi, kuncinya kepada siapa? Kepada orang yang kita kenal, begitu ya. Kepada orang yang kita kenal. Jadi dan satu hal lagi ya, tadi jadi jangan salah ya, pengalaman teman saya itu dia secara konsisten aja syiar ya. Dan satu hal ya, kita syiar wakaf itu bukan hal yang negatif, tapi hal yang sangat mulia gitu kan. Artinya begini, kita tidak bisa wakaf dalam jumlah besar, tapi kalau kita membantu banyak orang berwakaf ya, maka kan itu wakaf kita juga jadinya kan. Nah, itu satu hal yang mungkin harus benar-benar kita pahami ya gitu kan. Nah, karena teman saya itu ya nggak dikira-kira tahu-tahu dapat satu orang bisa ini ya 400 juta ya satu orang gitu kan. Nah, kan kita nggak tahu siapa yang berwakaf karena kita ini adalah karyawannya Allah kan. Pejuang wakaf itu karyawannya Allah, tugas kita hanya nge-share gitu ya. Tugas kita hanya sharing aja, nothing tulus gitu ya. Nah, begitu ya. Baik, makasih banyak Bu Rihlah. Luar biasa ya. Nah, Allah nanti kita akan terus kembangkan ya ke depan. Nah, jadi kalau sederhananya tadi bayangin ya kalau dari Bu Rihlah tadi misalnya ada 14 orang yang masing-masing 100 saja udah 1 juta ya, itu dari Bu Rihlah saja gitu kan. Nah, kalau misalnya nih pejuang wakaf ini ada 100 gitu ya, masing-masing 1 juta itu udah sebenarnya ya kalau semuanya melakukan 1 minggu itu bisa 100 juta gitu kan, 100 juta. Nah, makanya nanti ini akan benar-benar ya teman-teman di tahun 2021 ini kita maksimalkan ya proses syiar kita ya bersama-sama ini. Nah, jadi kuncinya sebenarnya simpelnya tadi untuk dapat 100 juta itu cukup dengan WA marketing. Nah, cukup dengan WA marketing. Nah, banyak nanti caranya ya. Tadi seperti yang dilakukan oleh Bu Rihlah, satu hal kita bisa share ya ke orang-orang yang kita kenali. Share ya, share langsung. Kita bisa share di grup. Silakan aja ya. Kita nothing tulus aja, kita share di grup. Nah, jadi sebenarnya dapat kontennya setiap Jumat tinggal share aja. Dan kita kan hanya bikin programnya setiap Jumat kan. Nah, jadi ibaratnya itu enak banget lah, nggak memberatkan lah istilahnya. Jadi kita jadikan ritual aja setiap Jumat itu pagi-pagi ya kita nge-share gitu ya. Nah, kita nge-share. Nanti insya Allah setiap Jumatnya akan kembali kita kontrol ya. Kemarin karena liburan ini ya agak longgar dikit. Nah, nanti yang minggu ini nanti kita sudah kontrol siapa yang sudah ya. Nah, itu ya hanya dengan kita share melalui WA. Bisa dengan di grup-grup, silakan ya. Nah, bisa juga nanti dengan metode ini ya, teman-teman. Nah, ya dengan metode yang ini yang lebih praktis juga. Ya, lebih praktis juga. Nah, tapi nanti kita bermain jumlah yang banyak, yaitu dengan konsep WA marketing ini ya, nanti targetnya ya, target pertama ya, teman-teman, kita memiliki 1.000 kontak WA, teman tertarget. Nah, sekarang sebenarnya teman-teman bisa lihat itu ya di WA-nya masing-masing ada berapa. Ya di WA-nya itu ada berapa ada berapa temannya ya di situ ya. Nah, sebenarnya teman yang ada di WA teman-teman itu adalah calon wakifnya teman-teman semua. Ya. Tidak memandang siapapun. Yang kecuali mungkin yang non muslim ya. Mungkin yang non muslim kita pilih-pilih ya. Nah, nanti takutnya tersinggung atau gimana gitu ya. Nah, tapi secara faktanya orang-orang yang teman kita, yang muslim itu semuanya itu adalah calon wakif kita.
Dan satu hal lagi, ketika kita nge-share konten itu bukan minta ya, tapi kita sedang membantu dia agar apa? Agar mendapatkan solusi wakaf sehingga nanti dia bisa mendapatkan pahala mengalir ketika di akhirat. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi kita lihat nih, ada nggak 1000? Nah, saya pengen tanya yang hadir di sini yang tidak sampai 1000, ya temennya yang tidak sampai 1000 siapa? Kebalik ya, nanyanya kebalik nih, yang tidak sampai 1000. Nah, saya yakin semuanya sampai 1000 gitu. Nah, 1000 ini sebenarnya ini menjadi target wakaf kita. Nah, terus pertanyaannya, apa yang kita lakukan dengan 1000 orang ini? Yang kita lakukan dengan 1000 orang ini, teman-teman, yaitu adalah kita edit kontaknya. Nah, jadi kalau kita sudah punya, ini kalau jadi kan misalnya ini ya, ingat tadi rumusnya itu adalah teman-teman yang kita kenali. Ya. Nah, karena ini teman-teman yang kita kenali, otomatis kan mereka kenal dengan kontak kita gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita edit kontaknya. Ya, kenapa kita edit kontak? Kita akan bikin grup BC. Nah, ini cara yang kedua ya, selain yang secara langsung ya teman-teman yang dibagikan secara langsung, kita bikin grup BC. Ya, kalau grup BC ini praktis. Ya nanti kenapa? Karena untuk 1000 kontak ini nanti cukup 4 grup BC. Ya berarti itu kita cuman nge-share itu 4 kali aja teman-teman. Cuman 4 kali. 4 kali share bisa. Nah tapi nanti kalau mau ditelateni nanti kita detailin lagi ya. Nah gitu. Tapi 4 kali share aja ya. Kalau untuk 1000 kontak ini ya paling enggak kalau untuk target dapat 5 atau 10 ya orang yang berwakaf mesti bisa dapat. Nah gitu kan kalau kita ambil misalnya 10 kalau 10 itu berarti berapa persen? Hanya 1% ya. Nah, 1% yang berwakaf. Nah, jadi nanti kita lakukan edit kontak. Misalnya apa? Nah, nama teman kita Eko Prianto. Nah, Eko Prianto itu kita edit kontaknya menjadi BC ya 1 ya. Nah, kita BC 1 SW. SW itu apa? Misalnya siar wakaf. Nah, BC 1 SW namanya Eko gitu. Nah, jadi diedit ya. Nama-nama itu diedit. Berarti berapa? Berarti 1000 namanya diedit. Ya, 1000 namanya diedit. Nah, gitu. Untuk target sebulan ini ya, teman-teman. Kalau misalnya kerepotan gimana? Tinggal suruh anak kita yang ngedit ya. Suruh anak kita yang ngedit. Nah, saya juga ini nanti yang akan dapat kerjaan anak saya nih ya, suruh ngedit ya. Nah, nanti dikasih apa namanya? Dikasih ujroh. Nah, nanti kalau selesai 1000 ya, 1000 itu berarti nanti termasuk bikin grup BC-nya ada 4 grup BC ya, 4 grup BC 1000 kontak ini. Nanti dapat ujroh berapa? 100.000 misalnya gitu kan, silakan nanti. Atau berapa ya. Anak saya sudah semangat mau bikin. Nah, kemudian yang kita lakukan setelah kita bikin grup BC ini, maka ya setiap hari Jumat kita syiar wakaf. Ya, langsung orang untuk berwakaf. Yang sudah disiapkan oleh Wakaf Mulia Institute ya, di-share. Nah, kalau Bapak Ibu segmentasi yayasan Bapak Ibu berarti yayasan Bapak Ibu. Silakan ya. Nah, tapi rekomendasinya yang ini ya, yang berada di dalam ini ya, di dalam apa namanya istilahnya website for wakaf gitu ya, biar tersentral. Kemudian syiar seminar sekolah wakaf. Nah, ini juga. Jadi, nah Bapak Ibu sekalian ya, nanti kan untuk seminar sekolah wakaf ini nanti akan fokus untuk calon wakif. Ya, baik dia wakaf secara langsung maupun dia wakaf ta'awun wakaf ya. Nah, ini sekaligus untuk target ta'awun wakaf 2 orang ini, maka grup BC kita ini ya, ini targetnya adalah target apa? Grup BC kita ini ya targetnya untuk seminar sekolah wakaf. Nah, nanti kita untuk seminar sekolah wakaf akan fokus ke solusi wakaf 1 miliar itu. Nah, jadi mereka ini nanti akan dapat informasi berwakaf, dapat informasi edukasi wakaf. Bukan seminar konsultan wakaf. Nah, itu ya dipisah ya. Dipisah. Jadi kalau untuk yang di sini khusus seminar sekolah wakaf. Nanti yang database yang ini ya. Nah, karena nanti yang untuk seminar sekolah wakaf ada sendiri nanti ya. Nah, gitu ya. Nah, di sini nanti kita share nih 2 ya. Nah, termasuk nanti kita bisa share ya yang konten yang sering saya share itu misalnya berkaitan tentang doa itu ya. Doa pagi gitu, itu silakan di-share ya untuk branding kita. Nah, jadi orang tuh senang sekali ya kalau dikasih doa itu ya. Apalagi di masa sekarang. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini langkah praktisnya. Nah, bagaimana secara teknis? Mari kita simak bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan membuat video tutorial tentang bagaimana caranya membuat grup BC atau broadcast untuk syiar wakaf. Yang pertama, kita akan mengelompokkan kontak-kontak yang sudah ada di WA kita dengan menggunakan kode tertentu agar mudah kita untuk membuat grup BC-nya. Contohnya adalah seperti ini. Kita buka WA kita. Dan misalnya kita ambil salah satu kontak kita. Saya akan mengganti dengan kode. Nah, ini kita ganti. Kalau misalnya kita mau membuat grup BC yang pertama, kita kasih kode BC1. Oke. Namanya tetap, kemudian kita selesai. Jadi nanti kita membuat BC1 ini sampai berapa? Sampai 256. Karena dalam satu grup BC itu ada 256. Nah, kemudian kita cari kontak-kontak yang lain yang akan kita jadikan mereka grup BC1. Nah, misalnya ini masih belum disimpan, kita simpan. Mohon maaf, tadi belum tahu. Ari namanya ya. Usahakan nama-nama yang kita simpan dalam grup BC itu adalah kontak orang-orang yang sudah kita kenal. Karena nanti kita akan mengajak mereka berwakaf secara langsung. Orang-orang yang sudah kita kenal. Baik, saya mau mencari kontak yang lain. Atau kita bisa juga masuk ke grup, kemudian kita nanti mengambil kontak yang ada di grup itu untuk kita ganti. Saya ini grup teman-teman ya. Saya ganti kontaknya. Nah, misalnya teman SD, teman SMP, teman kos-kosan. Nah, itu bisa kita gunakan untuk grup BC syiar wakaf. Nah, Oke, untuk baik. bikin Jadi grup sudah BC-nya ada ambil dari beberapa grup ya. yang kita simpan. Targetkan menjadi 251 ya. 256. Nah, setelah itu kita setelah mengganti kontak-kontak WA itu, kita akan membuat grup siaran baru. Oke. Kita pilih di sini ada tulisan ya. Pilih 256. Tadi kita sudah nulis kontaknya BC1. Jadi kita akan pilih BC1. Nah, ini. Nah, ini yang kontak-kontak BC1 ini semuanya bisa kita jadikan dalam satu grup broadcast. Oke, misalnya contoh sudah ini ya, 250 begitu, atau kita bisa bertahap membuatnya. Kemudian kita ganti namanya ini BC1 syiar wakaf. Oke, kita kasih oke. Nah, di sini kita udah punya satu grup BC. Caranya bagaimana? Nah, hari ini tadi kan kita sudah mempunyai bahan untuk kita syiarkan. Akan kita syiarkan. Wakaf sumur. Oke.
Kemudian kata-katanya kita ambil juga. Yup. Alhamdulillah. Jadi ini kita sudah mengirimkan BC ke grup ini. Kita bisa lihat apakah orang-orang ini kemudian sudah menerima BC dari kita atau sudah terkirim. Nah, ini sudah diterima ya oleh Ari. Kalau dia menerima berarti dia menyimpan kontak saya. Nah, ini Bapak ini juga menerima. Pak ini. Nah, ini juga menerima. Baik, Bapak itu bagaimana caranya kita membuat grup BC. Jadi kita sudah punya satu grup BC Syiar Wakaf. Kita bisa mentargetkan mempunyai 10 grup BC yang kemudian setiap Jumat Mulia Berwakaf kita bisa men-share info kita melalui grup BC yang sudah kita punyai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa membuat ya grup BC namanya. Nah, grup BC. Jadi, nah memang kalau di grup BC ini tingkat interaksinya kan dia lebih kecil ya daripada kita bagikan langsung. Kalau kita bagi langsung kan berarti sekarang itu kan hanya bisa 5 ya, bagikan 5 gitu ya. Nah, tapi dengan grup BC itu sekali bagi bisa 200 ya, 256. Nah, tapi syaratnya 256 ini mereka menyimpan nomor kita untuk nyampe. Nah, bagaimana biar nanti mereka bisa menyimpan nomor kita ya, nanti situ juga bisa setelah kita bikinin grup BC itu nanti bisa kita japri ya. Kita japri untuk nyimpen, kita japri untuk nyimpen kayak gitu ya. Yang belum nyimpen ya. Nah, itu bisa kita bikin ya grup BC. Jadi kalau tadi satu grup BC 256, kalau sebenarnya kita punya 10 grup BC berarti kita bisa punya 2.600 ya. Nah, kita punya, jadi sebenarnya luar biasa itu ya nanti kalau ini terduplikasi setiap kita itu bisa mensiarkan setiap minggu itu bisa ke 2.500 orang. Kalau kita sudah punya 10 grup BC. Nah, makanya nanti bertahap ya. Makanya nanti itu ada BC1. Nah, nanti kita bisa lihat database kita, ada BC1, nanti ada BC2, BC3, BC4. Nah, kalau BC4 berarti minimal itu ada 1.000 itu. Kalau BC4. Maka targetnya sebulan itu kita punya BC4 ya, sampai ke BC4. Nah, tadi terus Pak ya. Misalnya Pak kok agak kerepotan ya saya Pak kalau satu-satu gitu ya rasanya nggak sabaran. Nah, tadi tinggal minta tolong anak kita, kasih reward. Nah, gitu. Kasih reward dia ngerjain karena dia kan biasa megangin HP gitu. Nah, dia ngerjain kasih reward. Nah, jadi kerjaannya nyimpannya apa? Ngedit terus jadiin grup BC. Ngedit jadiin grup BC. Nah, kayak gitu aja. Nah, sehingga nanti tugas kita tinggal ngasih. Ya, silakan. Kok ya. Maaf. Bedanya apa grup WA dengan BC, Pak? Nah, kalau grup WA itu dia berupa grup ya. Nah, grup. Jadi kalau BC itu dia satu-satu, Pak. Kalau kita posting di grup WA itu kan misalnya kayak ini, grup WA Wakaf Mulia kan. Nah, kita posting nih grup WA Wakaf Mulia. Jadi masuknya ke situ, ke grup. Nah, tapi kalau yang itu maksud saya. Ya. Maksud saya, pada saat kita membuat grup BC ini, apakah nanti itu satu grup itu termasuk juga di WA mereka? Apa enggak termasuk membuat suatu grup kayak gitu? Bukan? Kalau grup BC, ya, grup siaran Pak namanya, grup BC itu satu-satu nanti Pak. Satu-satu. Oh, tidak mempengaruhi besar seperti grup WA biasa gitu ya? Bukan. Satu-satu nanti. Nah, jadi agak lebih personal ya nanti ya. Jadi langsung gitu. Nah, tapi syaratnya dia nyimpen nomor WA kita. Nah, makanya kalau di admin pejuang wakaf selalu gitu ya. Tolong simpan nomor WA admin pejuang wakaf. Nah, itu tujuannya apa? Biar database berikutnya itu mereka jadi bisa dimasukin grup BC.
Sekarang pejuang wakaf tuh sudah sampai berapa itu ya? Ada udah belasan grup BC gitu. Nah, gitu. Nah, itu ya. Jadi artinya walaupun kita membuat grup BC itu tidak akan membuat kode atau volume di WA dia itu memperlambat atau tidak ya? Enggak pengaruh. Enggak pengaruh. Itu udah lama kita. Ya, Oke. nanti kita pastikan ya teman-teman bisa itu ya melakukan itu. Masing-masing punya grup BC. Maka nanti akan kita kontrol ya. Sudah punya berapa grup BC, isinya berapa. Nah, itu ya. Nanti masing-masing akan kita kontrol. Mau kan dikontrol nih 32 orang nih ya. Karena kalau nggak dikontrol biasanya nggak jalan itu. Nah, nanti akan kita kontrol ya. Nah, nanti teman-teman pastikan absen ya. Nah, pastikan absen karena yang hari ini hadir nanti akan kita kontrol ya untuk aplikasinya ini ya. Jadi maksudnya akan kita bantu kalau misalnya ada kendala. Nanti kan akan disupport ya sama tim ya. Oke, itu ya. Pastikan absen ya. Nanti biar nanti bisa dibantu ya. Pastikan absen ya. Kemudian itu ya. Jadi kita bikin grup ya, grup BC seperti itu. Insya Allah bisa ya. Nah, nanti masih ada pertanyaan nggak untuk masalah grup BC? Ya, karena sebenarnya BC ini sebenarnya udah lama yang saya inginkan Pak Eko. Karena kita berpikirnya kalau kita buat grup BC itu seperti kita membuat grup gitu sehingga orang banyak keluar masuk karena merasa lemot lah atau apa karena dia merasa ada penambahan teman banyak sehingga teman kita tuh merasa keberatan kan gitu. Tak pikir seperti itu. Enggak. Bukan. Kalau ini beda ya? Ya beda. Bukan grup WA. Kalau grup WA itu ini ya nggak ya sebenarnya kan orang tuh kadang nggak dibaca ya sama dia ya grup WA-nya. Cuma maksudnya grup WA apa? Baca. Ya. Maksudnya gini Pak Eko, kalau kita membuat grup WA ada 100 atau 50 kan berarti kan di WA dia juga akan ada nama 100 atau 50 orang gitu loh maksudnya. Ya. Bukan itu ya? Bukan. Beda. Oke, begitu ya. Jadi grup BC. Jadi maksudnya apa sebenarnya itu lebih praktis nanti karena kita nge-share hanya ke ini ya. Kita nge-share hanya ke hanya sekali ya. Kalau misalnya kita punya 4 grup BC yang isinya 2.500 ya berarti kan ada 1.000 orang gitu. Nah, tinggal nanti kita kontrol aja yang belum ini ya. Misalnya yang belum nyampe kita kontrol kirim secara langsung. Kalau yang sudah nyampe kan sudah. Misalnya ya kalau mau dikontrol. Kalau enggak sebenarnya kalau sudah banyak nanti itu tinggal 4 itu sudah nanti nunggu respon aja. Nanti orang tuh ngerespon gitu. Nah, yang jelas ya tadi itu ya kalau 1.000 itu anggap aja 10 orang saja. Ini ada 3 nih. Ini sekarang nih ya kalau melakukan semua nih ya, nanti kita rame-rame ya. Ada 30 orang ya. 30 orang misalnya melakukan semua, masing-masing dapat 10 saja, berarti kan ada 300 ya. Benar kan? Kalau 30 ya berarti 300 wakif. Kalau masing-masingnya 100, udah berapa tuh? 30 juta ya? Benar nggak? 300 masing-masing 100 kali 300. Nah, gitu. 100.000 300 ya. Nah, itu jadi luar biasa ya sebenarnya kalau ini kita benar-benar menduplikasikan ya. Nah, ini sebenarnya simple, sederhana tapi powerful asal kita melakukan. Nah, gitu ya. Nanti ini videonya akan kita share ya ke teman-teman nanti untuk biar dijadi ini ya untuk ininya ya panduannya. Oke. Kalau yang di chat coba saya lihat ya mungkin ada pertanyaannya dari ini ya yang dari Pak Faisal Akmal. Nah, gimana ngundang ke sekolah wakaf ya seminar sekolah wakaf atau konseling wakaf gimana caranya redaksinya. Nah, nanti jadi kalau sebenarnya simple ya, kita tinggal share aja yang sudah di-share Bu Isna itu ya, copywriting-nya itu. Jadi makanya untuk seminar sekolah wakaf itu nge-share-nya ke yang di sini. Nah, kita BC di sini nih. Ya, kita BC-nya itu yang di sini itu seminar sekolah wakaf. Tapi kalau seminar konsultan wakaf,
nanti beda ya sumbernya. Sumbernya seminar sekolah seminar konsultan wakaf itu sumbernya nanti dari free member. Nah, nanti jalurnya beda. Setelah ini nanti kita bicarakan ya. Nah, karena nanti beda jalurnya ya. Baik, ini dari Bu Nurjati. Ya, tanya lagi Pak Eko, misalnya kalau mau bikin grup BC itu, apakah pemilik kontak mengetahui masuk grup BC atau tidak? Akhirnya mereka punya grup baru lagi. Tidak ngerti mereka. Taunya mereka dikirimi aja. Nah, jadi grup BC itu, grup siaran itu bukan grup WA ya, tapi grup siaran punya kita. Ya, bukan grup WA, tapi grup siaran kita. Kemudian grup biasa. Oke. Kalau masih bingung nanti pelan-pelan ya. Pelan-pelan nanti di ini ya, kita praktekin ya, Bu ini. Baru. Oke ya. Baik, itu ya Bapak Ibu sekalian, ini cara pertama. Nah, jadi simpel aja ya caranya grup BC. Nah, nanti ya 1000. Nah, berarti kita duplikasinya 1000 ya Bapak Ibu sekalian. 1000 grup BC. Nah, oke. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita masuk langkah yang praktis berikutnya itu adalah untuk target closing 3 pejuang wakaf premium. Nah, gitu. Kalau untuk target 3 pejuang wakaf premium, ya, pengalaman saya, ya, solusinya itu adalah dengan cara kita syiar dengan iklan Facebook. Nah, itu sudah terbukti powerful, ya, dan bisa jadi sebagian besar Bapak Ibu yang hadir hari ini lahir juga dari iklan Facebook, gitu Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena sudah terbukti powerful. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau bicara praktis langkah yang sudah terbukti, maka kita akan gunakan strateginya untuk menuju closing 3 pejuang wakaf premium ini adalah dengan menggunakan iklan Facebook. Ya, Bapak Ibu sekalian, syiar dengan menggunakan iklan Facebook. Nah, bagaimana gambarannya Bapak Ibu sekalian? Nah, sebenarnya dengan iklan Facebook ini simple. Ya, iklan Facebook ini ibaratnya kita nggak repot-repot. Nggak repot-repot itu ibaratnya kita hanya diam saja, itu nanti kita langsung dapat itu ya, orang daftar WA ya. Selamat ya Anda mendapatkan free member gitu kan. Silakan di follow up. Selamat Anda. Sehari itu bisa dapat terus gitu ya. Ya mungkin kita sedang tiduran aja di rumah gitu, sedang main sama cucu, sedang main sama anak gitu. Tahu dapat aja WA gitu ya. Dapat aja WA selamat Anda mendapatkan free member gitu. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya kalau dalam dunia internet marketing itu Bapak Ibu sekalian ada nih tools yang powerful itu namanya Facebook Ads ini. Dan itu jadi jurus saya ya Bapak Ibu sekalian. Saya di bisnis apapun saya pakai jurus ini karena simple. Ya, kita nggak ribet ya. Nah, jadi kalaupun yang sifatnya gratisan branding itu tambahannya ya, tapi lebih besarnya itu yang bisa kita ukur tingkat keberhasilannya itu dengan iklan Facebook. Nah, kita Bapak Ibu sebagai pejuang wakaf ketika menggunakan strategi syiar dengan iklan Facebook ini, bagi kita ya syiar dengan iklan Facebook ini adalah bagian dari kontribusi kita melakukan syiar. Bisa jadi juga bagian dari wakaf kita kan sebenarnya, atau sedekah kita lah kalau bukan wakaf, sedekah kita. Ya. Sedekah kita. Kenapa? Karena gini, ya kalau misalnya ya, nah ini kita misalnya ambil program nih ya, kita meniatkan programnya kita iklan Facebook ya setiap hari itu 25.000 aja, setiap hari 25.000. Selama misalnya 30 hari. Nah, kita meniatkan ya kita iklan Facebook selama 30 hari. Berapa budgetnya itu totalnya? Ya, itu 750.000. Ya, tapi nanti dalam teknisnya kita tidak mesti langsung 750.000 ya Bapak Ibu, kita bisa bertahap. Misalnya 4 hari dulu, berarti 4 hari dulu itu kan berarti kalau 25.000 itu berarti 100.000 gitu ya misalnya, 100.000 dulu, 100.000 dulu gitu kan. Nah, tapi harapannya nanti kalau ada closing bisa balik lagi untuk iklan lagi kayak gitu ya nanti ya. Jadi tidak mesti 750 ini tidak mesti dari depan ya, tapi bisa bertahap ya. Nah, anggap saja Bapak Ibu sekalian dengan menggunakan strategi syiar iklan Facebook ini, anggap saja kita 25.000 ini sedekah rutin kita. Untuk apa? Untuk syiar wakaf. Nah, gitu ya. Sedekah rutin kita untuk syiar wakaf. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu ya, efeknya dari syiar wakaf kita yang 25.000 ini ya, dan saya yakin pahalanya juga sangat luar biasa besar. Kenapa nih? Kita lihat.
Kalau kita misalnya 25.000 per hari ini, estimasi audiensnya atau yang menerima iklan kita, nah bedanya kalau iklan Facebook itu Bapak Ibu, dia itu datengin ya. Nah ini kelebihan iklan Facebook tuh gitu, dia datengin orang-orang. Karena Facebook tuh punya database yang sudah kita rancang, nanti mau mentargetnya siapa, nanti Facebook itu akan datang satu-satu. Nah, ngasih, kayak nyebar brosur. Nah Facebook tuh sebenarnya dia itu kerjaannya nyebar brosur. Nah gitu. Nah, sehari itu dengan 25.000 ya, rata-rata itu bisa nyampe ke 1.000 orang. Berarti Bapak Ibu sekalian, selama 30 hari misalnya, berarti kita itu dengan strategi CR dengan iklan Facebook ini, kita bisa nyampe ya Bapak Ibu, audiens kita itu bisa 30.000 orang. Wah, jadi ibaratnya kita itu sudah berdakwah ke berapa orang? Ke 30.000 orang dengan budget 750.000. Nah, kalau bahasa sederhana begini Bapak Ibu, kalau di zaman dulu gitu ya, orang kalau mau dakwah itu kan ya dia harus ngeluarin finansial banyak kan, harus bensin, harus keluar kota, harus kemana gitu kan, harus menyediakan tempat dan seterusnya. Wah, banyak ya, biayanya sangat besar. Nah, dengan metode iklan Facebook ini Bapak Ibu, dengan hanya 750.000 kita bisa nyampe ke 30.000 orang. Nah, kalau kita dakwah ke 30.000 orang secara konvensional kan, wah susah juga kan. Nah, kalau ini 30.000 orang ya Bapak Ibu. Ini audiensnya. Nah, nanti tingkat efektivitasnya berapa? Nah, pengalaman saya ya rata-rata, nah ini rata-rata ya Bapak Ibu sekalian, kita bisa dapat pejuang wakaf basic atau yang daftar free member gitu ya. Setiap harinya dengan 25.000 itu rata-rata kita bisa dapat 5 ya free member. Dengan 25.000 per hari. Ya, 5 free member. Nah, kenapa? Karena harga satu free membernya itu rata-ratanya hanya 5.000 ya harganya itu. Nah, berarti berapa? 5. Ya, jadi setiap hari itu dapat 5 free member. Berarti kalau dapat 5 free member setiap hari, kalau 30 hari berapa kita dapat free membernya atau basic member ya, atau basic pejuang wakafnya? Ada 150 Bapak Ibu. Nah, kita ada 150. Nah, jadi ibaratnya itu kita istilahnya dengan konsep dengan iklan Facebook ini ya dengan 25.000 per hari selama 30 hari itu kita bisa mendapatkan 150 kurang lebih atau minimalnya 100 lah. 100 pejuang wakaf basic atau free member dalam 1 bulan. Nah, ya, ini dalam 1 bulan ya konsisten. Nah, bagaimana kalau 1 tahun Bapak Ibu? Nah, 1 tahun kalau kita konsisten ini ya, 1 tahun maka nanti akan dapat berapa kita? Dapat 1.800. Ya, 1.800 pejuang wakaf basic atau free member tadi. 1.800 dalam waktu 1 tahun ya Bapak Ibu sekalian. Nah, berarti pertanyaannya realistis nggak itu? Sangat realistis ya Bapak Ibu. Dan apalagi gampang banget, tinggal apa? Tinggal budgeting aja. Lah Pak, berarti nanti saya harus ngeluarin uang 750 ya dikali 12 gitu ya Pak. Wah, berapa juta? Nah, nanti kita tidak harus langsung segitu ya Bapak Ibu. Karena nanti apa? Karena nanti ketika kita ada closing, nanti dia biasa tertutupi. Makanya kita targetkan ya Bapak Ibu sekalian, kita targetkan minimal dalam 1 bulan itu kita closing 3. Nah, kalau kita closing 3 itu ya minimal kan biaya iklannya tertutupi ya 750.000 ya. Karena closing 3 itu pejuang wakaf premium kan 250 kali 3. Nah, bisa tertutupi ya untuk program kita ya, bisa tertutupi minimal gitu ya. Tapi biasanya bisa lebih banyak lagi ya. Nah, asal nanti memang kita konsisten aja. Nah, itu syiar kita. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau 1.800 ini, nah kalau bahasa sederhananya ya paling enggak kan berapa orang misalnya, syukur-syukur bisa 100 kalau berapa persen ya, misalnya kalau yang pengalaman saya kemarin itu, saya sekarang kan sudah 1.700 ya free membernya itu, yang closing itu kurang lebih anggap aja 50 misalnya, nah, kan udah lumayan ya Bapak Ibu. Yang closing premium gitu ya, lebih makanya bisa jadi 100 ya bisa juga. Nah artinya Bapak Ibu sekalian ini ya strateginya ya. Nah jadi kita tinggal konsisten aja. Nah makanya nanti kalau kita duplikasikan ya, misalnya nih ada 32 ini ya, 32 orang. Ya, 30 aja nih yang masing-masing ikut sama-sama kita iklan Facebook 25.000 per hari.
Ya, itu berarti audiens kita itu nanti 1.000 berarti kali 30, berarti 30.000 per hari itu ya. Ya, berarti kalau kali 30 berarti ada 900.000 ya nanti audiensnya ya. Wah, ini viral ya nanti ya. Pejuang wakaf tuh mesti viral. Ya, dan target untuk 1.000 pejuang wakaf itu mesti akan terwujud ya. Karena anggap saja masing-masing yang 30 orang ini yang konsisten ini, ya mereka mungkin closingnya kalau 30 ya, misalnya closing berapa tuh 30? Kalau closing 10 aja ya, 10 selama setahun ya, 10 selama setahun aja udah 300 ya teman-teman. Ya, Bapak Ibu cuman closingnya, padahal kita kan 3 nanti ya. Setiap kita itu kan 3. Ya itu tembus itu ya, yang 1.000 pejuang wakaf itu tembus ya. Dengan hanya 30.000 orang, 30 orang ini yang ikut konsisten ya, kita iklan Facebook bareng-bareng. Nah, nanti cara iklannya gampang ya nanti Bapak Ibu sekalian. Cara iklannya untuk tahap awal ini, ya, Bapak Ibu tinggal titip aja ya. Karena saya kebetulan sudah punya iklan yang sudah sudah efektif gitu ya. Iklannya efektif, jadi tinggal masukin budgetnya aja ya, 25.000-nya. Ya sudah, nanti akan kita jalankan iklannya. Nah, sambil nanti ke depan kita akan belajar juga ya masing-masingnya ya untuk cara ngiklan. Kenapa? Karena metode yang saya gunakan ini namanya metode konversi. Kalau Bapak Ibu belajar sendiri dari awal butuh waktu, karena nanti Bapak Ibu harus punya website sendiri, metode konversi. Jadi harus belajar nanti caranya juga. Belum tentu efektif juga gitu kan. Nah, kalau yang ini memang sudah kita testing ya, sudah kita coba, sudah efektif. Nah, tinggal Bapak Ibu tinggal tadi ya, istilahnya kita sama-sama ya, iklan bareng lah kira-kira begitu. Nah, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini metodenya yang sudah terbukti. Ya, berarti kalau misalnya tadi saya sampaikan 30 orang ini konsisten ya untuk ikut iklan ini ya, 25.000 per hari ini, tadi audiensnya tadi udah luar biasa ya. Kali 30 ini ya, berarti 9 ya tadi ya. Dahsyat lah ya pokoknya. Nanti basicnya itu nyampe tuh yang kalau 30 kan paling tidak 300, bisa sampai ratusan ribu juga ya. Kalau target kita kan 100.000 ya untuk pejuang wakaf basic. Nah, itu Bapak Ibu ya sekalian. Nah, tapi setelah kita iklan, nah Bapak Ibu harus tahu nanti iklan Facebook itu nanti bagaimana polanya. Nah, jadi kita kan nanti fokusnya itu untuk mengclosing pejuang wakaf premium itu selalu melalui seminar ya Bapak Ibu. Ya kenapa? Karena memang harus ada edukasi. Ini bedanya ya. Ini harus ada edukasi. Nah, fokus kita itu sebenarnya mendatangkan traffic aja ke website pejuang wakaf. Nah, website pejuang wakaf sesuai linknya referral Bapak Ibu masing-masing. Nah, itu kan bisa macam-macam ya. Bisa dengan WhatsApp gitu ya, secara langsung gratisan ya. Facebook juga secara gratisan. Tapi kalau ingin kita memaksimalkan menggunakan Facebook Ads. Nah, ini sudah confirm ya. Mesti sudah confirm berhasil gitu ya. Nah, nanti di sini orang yang sudah mendaftar menjadi free member ini akan otomatis di follow up oleh website itu ya, admin juga. Di follow up untuk mengikuti seminar konseling wakaf. Nah, walaupun ya Bapak Ibu sekalian, nanti setiap Bapak Ibu ketika ada yang daftar ke website free member ini, website pejuang wakaf ini akan dapat WA juga Bapak Ibu. Nah, rekomendasinya Bapak Ibu juga memfollow up ya calon pejuang wakaf ini ya, untuk memastikan mereka hadir di seminar konseling wakaf selain yang sudah dapat juga dari admin pejuang wakaf. Memastikan ya, membangun hubungan karena mereka tahu ya konsultan wakafnya mereka itu adalah Bapak Ibu ya. Karena di situ ada tulisannya juga ya, ketika mereka dapat WA itu juga ada tulisan bahwa konsultan wakafnya si A gitu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lakukan pendekatan. Nah, ini calon istilahnya calon dai-nya Bapak Ibu gitu. Nah, nanti selalu akan mengarahkan seminar konseling wakaf. Nah, dari seminar konseling wakaf inilah nanti kemudian menjadi pejuang wakaf premium. Closing kalau istilahnya. Nah, nanti insya Allah untuk seminar konseling wakafnya akan kita bikin lebih ini ya Bapak Ibu. Nanti pembicaranya tidak 1, nanti pembicaranya 2. Jadi ada sesi 1, sesi 2. Nah, jadi biar nggak bosan ya. Nah, nanti juga di kalau istilahnya untuk di seminar-seminarnya nanti kita akan sambil kembangkan ya Bapak Ibu. Nah, ini gambaran langkah praktisnya ya Bapak Ibu ya. Dan ini sudah terbukti. Kita tinggal sama-sama jalankan ini, insya Allah berjalan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah terwujud tuh 1.000 pejuang wakaf itu terwujud insya Allah. Ya
ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian, nah, bagaimana langkah praktisnya? Yuk action, ya. Ayo kita syiar wakaf ya, 25.000 per hari. Kita anggap saja Bapak Ibu sekalian, ini kita sedekah ya 25.000 sehari, ya, dengan cara sedekah syiar. Nah, sedekah syiar, ya. Nanti tidak mesti langsung sekaligus gitu, tidak mesti ya Bapak Ibu ya, sesuai kemampuan kita saja. Misalnya apa tuh namanya? Maksud saya itu kita pilih sedekah kita itu dengan kita mensiarkan ini. Nah, jadi kan double ya dapatnya ya, dapat pahala, dapat juga jalan ya, program pejuang wakafnya jalan, pahalanya juga dapat gitu ya. Nah, jadi kita niatkan sedekah 25.000 per hari, sesuai kemampuan kita. Misalnya, Pak saya sekarang 4 hari ya, 4 hari gitu ya. Nanti ada rezeki lagi dilanjutin lagi, rezeki lanjutin lagi. Syukur-syukur Bapak Ibu sudah membudgetkan misalnya. Ini saya udah budgetkan 750 selama 1 bulan. Ya, nah nanti ketika dalam prosesnya dapat apa tuh namanya, dapat ujroh ya, karena sudah mereferensikan 3 kan, nanti kan dapat ujroh. Karena kalau mereferensikan 3 itu kan dapatnya lebih ya, 750 ditambah 300 kan, nah, belum ditambah yang lainnya nanti. Nah gitu ya, jadi silakan. Nah, yang mau ikutan untuk program syiar apa namanya dengan FB ini ya, iklan FB ini, nanti hubungi Bu Isna ya, nanti akan dibantu. Nah ini akan kita langsung action ya Bapak Ibu sekalian, kita akan bikin seminar konsultan wakaf itu hari Jumat malam besok. Ya ini kita ambil spare waktu, kita akan mulai iklan ya, nah, untuk Jumat malam besok. Nah, dan harapannya nanti kalau misalnya kita semuanya ya ikut berkontribusi dengan iklan dan seterusnya itu ya. Nah, nanti seminar konsultan wakaf itu kalau bisa lebih semakin lama semakin besar ya Bapak Ibu sekalian. Ya, karena kita aktif terus ya. Semakin lama semakin besar. Dan nanti insya Allah di tim ini ya, tim trainer ya apa namanya pejuang wakaf nanti juga akan ikut berkontribusi. Kalau bisa nanti testimoninya Bapak Ibu tidak lagi video tapi live langsung ya. Nah, maka nanti itu akan kita create ya acaranya itu kalau bisa lebih interaktif. Nah, gitu. Ya, begitu ya Bapak Ibu sekalian secara praktisnya. Jadi cuman 2 itu aja ya. Cuman 2 itu aja, dan sebenarnya 2 ini sudah sangat powerful ya. Jadi kalau ibarat ilmu itu ya apa tidak perlu banyak jurus ya. Nanti banyak jurus nggak ada yang ahli gitu. Nah, tapi kita cukup pakai 2 jurus ini ya, insya Allah apa namanya jalan ya, insya Allah jalan. Baik, mungkin itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh ya, ini saya kasih gambaran untuk iklan Facebooknya. Nah ini ya, ini yang lagi jalan ya. Sebentar saya perlihatkan untuk iklan Facebooknya. Nanti sambil berjalan nanti kita belajar ya. Nah, kita belajar. Tapi sekarang kita fokus dulu untuk segera action ya Bapak Ibu sekalian. Mana ya? Sebentar. Jadi dengan metode Facebook Ads ini Bapak Ibu sekalian siapapun bisa. Nah, gitu ya. Siapapun bisa ya, tidak ada lagi alasan tidak bisa ya. Semuanya bisa ya dengan Facebook. Ya tapi ya tadi kita berani untuk tadi ya mengeluarkan ya istilahnya, mungkin kalau bahasa bisnisnya investasi, kalau bahasa bisnisnya. Tapi kalau bahasa syiar kita ini ya sedekah kita ya. Nah, jadi sedekah spesial kita itu dengan apa namanya dengan syiar ya, sedekah kita dengan syiar. Nah, karena memang aktivitas kita syiar ya, aktivitas kita syiar. Nah, ini contoh dari iklan Facebook ya Bapak Ibu. Tapi ini kemarin lama kita matikan ya karena liburan. Nah, ini saya matikan. Jadi selama ini saya konsisten ya iklan Facebook terus ya Bapak Ibu. Makanya untuk apa ya, sebenarnya itu kita ini termasuk awal ya. Mungkin kalau hitungan apa ya dicontohkan misalnya di generalis syariah gitu ya. Apa ibaratnya dari sisi rekrutmen gitu ya, kalau misalnya mungkin disebut sebagai agen gitu ya, rekrutmennya itu saya termasuk ini ya, termasuk nomor
kalau hitungannya nomor 5 ya di se-Indonesia. Nah, padahal ini kita baru mulai ya, maksudnya bahasa sederhananya kita belum ngapa-ngapain ya, baru awal itu sudah nomor 5 ya di Indonesia. Nah, kalau nanti kita 1000 itu nanti kita nomor 1 ya. Nomor 1 harapannya Bapak Ibu sekalian juga di sini yang muncul gitu ya, nomor 1 nanti se-Indonesia. Oke, nah ini contohnya ya iklan Facebook. Nah, ini bisa dilihat ini apa ya? Jadi bisa dapat free membernya 100 ya. Nah, free membernya apa namanya? 100 gitu. Kemudian audiensnya 53.000 gitu ya. Kalau ini pas harganya itu 7.000 gitu ya. Nah, ini 700. Jadi dengan 700 itu dapat 100. Nah, minimal gitu ya. Dengan budget 750 anggap saja itu kan berarti 100. Nah, minimalnya gitu. 100 apa free member. Berarti kalau setahun itu bisa 1.200 ya free member kita atau apa namanya pejuang wakaf basic. Nah, kalau ini iklan yang sudah efektif, nanti kita tinggal duplikat tapi nanti linknya itu link Bapak Ibu sekalian. Nah, sudah ya, tinggal jalan aja. Baik, itu ya mungkin ya Bapak Ibu sekalian untuk ininya sharing dari saya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Masuk orangnya. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan. Orang mengklik langsung masuk ke sistemnya kan sudah disiapkan. Masuk ke situ lah. Masuk jadi gratis dulu kalau. Nah, silakan ya Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung silakan melalui chat Zoom juga boleh, silakan. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau bingung ya atau tinggal action aja. Oke ya, paling tinggal action aja ya. Nah, makanya nanti secara teknis ya Bapak Ibu sekalian nanti akan kita sama-sama ini ya akan kita saling kontrol lah ya, saling kontrol. Ya, untuk yang hadir ini ya dari Bu Nur Fatihah, iklan FB itu otomatis di follow up sama admin atau kita yang iklan juga follow up. Nah, jadi kalau sebenarnya secara otomatis akan di follow up ya oleh website itu akan otomatis di follow up sama admin juga akan di follow up. Ya, bahkan juga dibantu follow up sama Bu Isna ya. Tapi tetap Bapak Ibu sekalian juga memfollow up juga. Nah, gitu kan. Agar apa ya? Agar lebih kuat ya nanti ininya ya. Lebih kuat karena kan nanti ini mereka yang akan bergabung itu akan menjadi tim Bapak Ibu. Ya, akan menjadi tim Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi begitu ya, Bu Nur. Jadi secara otomatis jadi sebenarnya itu sudah praktis ini ya, sudah praktis tinggal kita ngiklan aja nanti otomatis jalan sebenarnya. Nah, cuman kalau bisa kita juga ikut memfollow up. Jadi minimal itu kita memastikan mereka hadir ya di dalam seminar konsultan wakaf minimal gitu. Nah, dalam konsep pejuang wakaf ini Bapak Ibu kita itu bukan menjadikan mereka pejuang wakaf, bukan ya, tapi kita menemukan ya Bapak Ibu. Kita semua yang hadir di sini ini semuanya dipertemukan gitu kan. Dipertemukan oleh Allah juga ya. Nah, karena kalau ibaratnya kita nggak bisa memaksakan orang gitu ya untuk menjadi pejuang wakaf premium nggak bisa. Tapi kita cuma menemukan. Nah makanya ya konsepnya kita tinggal mensiarkan ini seluas-luasnya, ya seluas-luasnya Bapak Ibu. Nah kalau targetnya 1 juta pejuang wakaf, nah berarti masih banyak ya yang perlu kita lakukan. Oke baik itu ya. Nah, monggo silakan kalau ada pertanyaan yang lain ya Bapak Ibu sekalian. Silakan ya Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan.
Ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, nggak apa-apa ya Bapak Ibu sekalian. Berarti kita tinggal action aja, ya. Tinggal action aja. Nanti apa namanya? Intinya adalah kita akan fokus ke beberapa hal yang saya sharingkan tadi. Ya, nanti saya share juga ya ke Bapak Ibu sekalian. Nanti ini videonya juga ada. Nah, kalau istilahnya nanti yang hadir hari ini nanti kalau berkenan nanti kita bisa kontrol, ya, kita bisa kontrol. Nah, untuk yang ingin ikut ya iklan Facebook, nanti silakan hubungi Bu Isna ya untuk mulai iklan ya. Mulai besok misalnya kita sudah mulai iklan, ya, untuk kita target hari Jumat ya, Bapak Ibu sekalian, ya, untuk fokus ke tadi ya MLC-nya itu. Baik, mungkin itu dari saya ya, Bapak Ibu sekalian, apa namanya? Yang bisa saya sampaikan. Yang jelas kita berharap ya di tahun 2021 ini kita fokus kepada ini. Nah, satu hal lagi yang paling penting Bapak Ibu, sekarang kita sudah mulai berpikir nih. Berpikirnya bagaimana kita mensiarkan ini dan kita juga mengoptimalisasi tim kita. Nah, mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini juga sudah memiliki yang direferensikan gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga sudah harusnya berpikir mensupport ya yang di sana. Seperti yang saya lakukan ini dalam rangka saya mensupport Bapak Ibu. Ya, sebenarnya kalau secara pribadi bisa aja sendirian gitu ya. Bisa aja sendirian, tapi enggak, kita ingin bangun ya sama-sama ini. Nah, termasuk Bapak Ibu yang sudah mereferensikan, misalnya sudah memiliki tim, ayo dibantu ya timnya untuk sama-sama masuk nanti ya, masuk di kualifikasi ini ya, Muntijah Leaders Club. Nah, ya, saya berharap yang hadir di sini tadi ada 30 berapa tadi ya? 30-an tadi ya, ini masuk kategori Muntijah Leaders Club. Ya, insya Allah ya. Baik, mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian. Sudah nggak ada ya pertanyaan ya. Nah, nanti berarti kita tinggal langsung action aja. Nanti kita bisa lanjutkan di grup ya. Dan untuk event Road to ya Muntijah Leaders Club ini akan rutin ya kita adakan. Nah, terutama untuk ya teman-teman yang baru ya. Biar tahu ya secara praktisnya itu yang dilakukan seperti apa. Nah, sehingga biar bisa langsung action ya, bisa langsung action. Nah, selain dari training lisensi yang kita lakukan ya. Nah, ini tambahannya ya, tambahan dari training lisensi. Oke. Baik, mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu. Kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Yang penting bagaimana kita sama-sama konsisten ya di Pejuang Wakaf ini untuk melakukan syiar. Dan harapannya ya di tahun 2021 ini ya kita bisa produktif, nah sehingga kita bisa menjadi bagian ya dari ini MLC ya, Muntijah Leaders Club itu. Ya gitu Bapak Ibu ya. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Kita akhiri ya pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.